Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi ya. Hari ini kita belajar materi kita pembelajaran BTQ kelas 6 semester 1 dengan materi pemantapan ya. Materi penerapan matsilah ya. Kemarin kita sudah belajar jenis-jenis matsilah dan juga contoh-contoh bacaannya. Hari ini kita terapkan bacaan di sini matsilahnya dalam surah yang ada di dalam Al-Quran. Matsilah ya. Sebelum kita melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap bacaan matsilah yang terdapat dalam surah, terlebih dahulu supaya kalian ingat lagi ya, akan Bu Guru jelaskan sedikit ya, sekilas tentang apa sih matsilah tersebut ya. Nah, matsilah di sini adalah bacaan yang terjadi karena ada hal dhamir ya yang tidak didahului sukun, kemudian tidak didahului oleh bacaan panjang, tidak diikuti sukun dan tidak diikuti oleh hamzah ya. Ini yang disebut dengan matsilah. Kemudian bacaan matsilah hanya terdapat pada hal dhamir ya. Jadi kalau bukan hal dhamir itu bukan termasuk bacaan matsilah. Seperti apa hal dhamir itu? Hal dhamir bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, ini seperti bulat ya, tapi atasnya agak lancip. Kemudian yang ini bentuk hal dhamir yang kedua. Jadi ada dua jenis hal dhamir. Kalau selain hal seperti ini namanya bukan hal dhamir, tapi hal biasa, namun tidak termasuk hukum bacaan matsilah ya. Hukum bacaan matsilah itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah matsilah qasirah. Ya, di sini qasirah artinya adalah pendek ya. Kemudian matsilah qasirah terjadi jika huruf dhamir didahului oleh huruf yang berharokat hidup. Maksudnya apa di sini? Huruf yang berharokat hidup itu bisa fathah, kemudian kasroh atau dhammah ya. Kemudian di sini matsilah qasirah dibacanya panjang dua harokat ya, atau dua ketukan irama. Jadi tidak boleh dibacanya terlalu panjang, cukup dua ketukan irama. Akan tetapi jika didahului oleh huruf mati atau huruf sukun harus dibaca pendek ya. Jadi matsilah qasirah tidak selalu dibacanya panjang dua harokat. Kalau didahului dengan huruf mati atau sukun itu tidak boleh dibaca panjang, namun dibacanya harus pendek. Yang kedua adalah matsilah tawilah. Tawilah di sini artinya adalah panjang. Sedangkan matsilah tawilah itu terjadi jika matsilah qasirah bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian cara membaca matsilah tawilah di sini adalah dipanjangkan 2 sampai 5 harokat ya, atau 2 sampai 5 ketukan. Perhatikan di sini anak-anak, ayo kita belajar membaca surah Al-Adiyat berikut dengan benar. Tentunya nanti di dalam surah Al-Adiyat berikut nanti ada beberapa hukum bacaan matsilah ya, baik matsilah tawilah atau matsilah qasirah. Perhatikan di sini baca surah Al-Adiyat surah ke-100 dalam Al-Quran. Ayo kita cari di sini beberapa bacaan matsilah.
Di sini kita cari dulu ha domirnya, ha bulat-bulatnya atau ha lancip ya. Di mana huruf H-nya di sini? Nah, contohnya di sini. Ini ada ha domir ya. Ha domir di sini didahului oleh harokat hidup. Di sini adalah harokatnya adalah kasroh. Kemudian baru diikuti oleh ha domir. Jadi dibacanya itu panjangnya 2 harokat karena didahului oleh harokat hidup, berarti termasuk mad silah wasiroh. Iya betul sekali ya. Perhatikan, nanti silakan kalian cari lagi huruf domirnya mana, misalkan ini, terus mana lagi, silakan nanti kalian analisis sendiri. Sekarang akan kita praktekkan nanti cara membaca surah Al-Adiyatnya. Kita baca bersama-sama supaya kalian lebih lancar lagi ya, lebih pintar lagi. Kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal mudiyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khassila ma fil sudur inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir. Sadaqallahul azim. Nah, demikian anak-anak contoh pembacaan surat Al-Adiyat yang terdapat beberapa hukum bacaan mad silah. Ya. Perhatikan anak-anak, tugasnya adalah silakan dikerjakan LKS BTQ halaman 9 ya. Carilah lafal-lafal yang mengandung hukum bacaan mad silah dalam surat Al-Adiyat ya. Silakan dibuka LKS-nya halaman 9. Di sini ada nomor, lafal dan penjelasan. Nanti kalian tulis nomor 1 lafal atau surat Al-Adiyat ayat keberapa. Jadi yang ditulis satu ayat di sini ya. Jadi bukan hanya potongannya, tapi ayatnya, satu ayat. Ayat keberapa? Misalkan di sini ayat 3, kalian tulis semua. Kemudian penjelasan di sini isinya adalah termasuk bacaan mad silah apa? Kalian ditulis di sini. Misalkan di sini hukum bacaan mad silahnya adalah mad silah qasirah. Nah, tulis di sini. Nanti mungkin nomor 2 ayat keempat katakanlah ditulis di sini, kemudian ditulis lagi di sini mungkin hukum bacaannya mad silah tawilah, tulis di sini ya. Ini tugas 1. Tugasnya anak-anak hari ini ada 2. Yang pertama mengerjakan ini di LKS ya. Ada berapa bacaan hukum mad silahnya, silakan ditulis semua. Mungkin ada 3 atau 4 atau 5 ya. Silakan dikerjakan di LKS. Kalau tidak muat boleh dengan sobekan kertas kemudian di stapler supaya tidak hilang. Nah, tugas yang kedua adalah membaca surah Al-Adiyat ya dalam bentuk pesan suara. Dalam bentuk pesan suara, bukan video ya anak-anak. Nanti kalian share di grup kelas kalian masing-masing. Jangan lupa sebelum kalian membaca surah
Al-adiyatnya perkenalkan diri dulu. Jadi kasih salam. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mujasi, kelas 6A. Saya akan membacakan surah Al-Adiyat, baru ta'awud sampai selesai ya. Seperti itu anak-anak, silakan segera dikerjakan tugasnya sampai dengan maksimal pukul 1 siang ya, setelah sholat Jumat paling lambat. Mudah-mudahan setelah kalian dengar pesan ini atau video ini, setelah menyimak kalian langsung kerjakan, langsung setor di grup kelas untuk voice-nya ya, untuk rekaman suaranya. Demikian penjelasan tugas hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran dari Bu Asih ya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.